Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Safar Ladam. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yang mana tugas saya ini adalah eh, tugas mata kuliah aljabar linear. Dosen pengampu saya Bapak Natalis Ransi, SSI MCS. Nah, adapun saya menyelesaikan tugas saya ini yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah aljabar linear saya. Nah, di sini saya mengangkat judul yaitu pemecahan masalah menggunakan pengenalan wajah atau face detection pada citra digital. Nah, yang mana di sini itu adalah salah satu tugas aljabar linear, bagaimana aljabar linear itu diimplementasikan dalam pengenalan wajah. Nah, oke, baik, langsung saja. Nah, adapun alasan mengapa saya mengambil pengenalan wajah, yang mana pengenalan wajah itu sekarang sudah sangat mendunia, apalagi di era modern saat ini. Banyak perangkat atau aplikasi pintar itu menggunakan pengenalan wajah. Nah, yang mana pengenalan wajah saat ini dia itu telah menggantikan atau melengkapi metode autentikasi tradisional atau autentikasi lama seperti PIN, pola, atau sidik jari. Nah, peralihan ini bukan sekedar tren, melainkan respon terhadap tuntutan zaman yang didorong oleh kombinasi faktor keamanan, kenyamanan, konvergensi teknologi, dan dinamika pasar. Nah, kenapa sih kita harus pakai pengenalan wajah? Perlu kita ingat bahwasanya metode tradisional atau keamanan tradisional seperti PIN atau pola itu memiliki kerentanan bawaan seperti mudah diintip, ditebak, atau dipaksa untuk dibuka. Nah, kemudian sebenarnya ada juga sih sidik jari, cuman sidik jari itu rentan terhadap retakan atau sidik jari palsu. Nah, sehingga hadirnya pengenalan wajah di era modern ini, apalagi sekarang berbasis deep mapping atau AI, dia itu menawarkan lapisan keamanan yang lebih kompleks. Selain itu, pengenalan wajah juga menghadirkan autentikasi yang sangat instan. Pengguna itu hanya perlu menatap perangkat. Nah, akses langsung terbuka itu tanpa perlu mengetik, menggesek, atau menekan sensor. Oke, gimana sih aljabar linear itu diimplementasikan ke dalam pengenalan wajah? Nah, mengingat ini adalah mata kuliah aljabar linear, jadi saya akan jelaskan bagaimana sih aljabar linear itu diimplementasikan ke dalam pengenalan wajah. Nah, sedikit pengetahuan bahwa pengenalan wajah itu merupakan salah satu kecerdasan buatan yang telah mengubah metode keamanan dan interaksi manusia dengan komputer. Di balik kompleksitasnya yang nampak ini, itu sebenarnya aljabar linear menyediakan perhitungan matematis yang elegan dan kuat untuk mengubah gambar wajah menjadi representasi numerik yang dapat diproses dan dibandingkan secara efisien. Nah, adapun langkah-langkah implementasi aljabar linear itu, yang pertama, ini dia representasikan gambar sebagai matriks. Nah, mengapa sih gambarnya itu sebagai matriks? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya gambar itu tidak lain adalah piksel, kumpulan beberapa piksel, kumpulan banyak piksel, yang mana setiap piksel itu menyimpan nilai numerik tertentu. Nah, nilai numerik tertentu yang ada pada piksel itu membentuk sebuah matriks. Nah, mengapa? Di sini langkah awalnya itu kita representasikan gambar sebagai matriks kan hal itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ya, dia representasikan sebagai matriks gambar ya 5x5. Nah, teman-teman bisa lihat itu matriks A. Nah, ketika sudah direpresentasikan sebagai matriks, langkah selanjutnya yaitu dia melakukan operasi penjumlahan atau operasi aljabar linear pada matriks seperti penjumlahan, perkalian, dekomposisi, atau memodifikasi setiap intensitas piksel, yang mana kemudian ini diterjemahkan sebagai data visual atau data gambar atau video lah. Nah, untuk memudahkan operasi aljabar linear lanjutan ini, matriks A itu biasa dibuat lagi sebuah matriks lurus atau diluruskan menjadi sebuah vektor kolom V, di mana dia berukuran D kali 1. Saat itu kolomnya D itu adalah barisnya yang terdiri atas banyak. Nah, yang mana D-nya ini bisa didapatkan dari M kali N, baris kali kolom dari matriks awal. yang mana setiap piksel menjadi satu komponen dalam vektor raksasa ini.
Nah, koleksi gambar pelatihan membentuk baris-baris dalam matriks data besar D. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang mana itu direpresentasikan lagi sebagai matriks V atau matriks kolom. Yang mana vektor A itu A11, A21, seterusnya. Yang mana dia itu merupakan elemen bilangan real. Nah, di sini teman-teman bisa lihat formula matriks kolomnya. Kita langsung saja ke proses kedua, yaitu pra-pemrosesan atau normalisasi, yang mana dia ini untuk persiapan data. Nah, pada tahap ini gambar wajah itu perlu diskala atau dispotong. Nah, jadi dari matriks kolom tadi itu perlu dianalisis mendalam lagi. Nah, untuk memastikan semua gambar dalam dataset memiliki ukuran yang konsisten, nah, maka vektor-vektor yang dihasilkan memiliki dimensi D yang sama. Selain itu, operasi matriks sederhana seperti penskalaan dan pergeseran digunakan untuk menormalisasikan variasi pencahayaan dan kontras antar gambar. Tujuannya adalah meminimalkan perbedaan yang tidak relevan dengan identitas wajah. Yang mana langkah selanjutnya setelah kita melakukan pra-pemrosesan, langkah selanjutnya itu menghitung rata-rata semua vektor gambar, yang mana itu kita bisa menghitungnya dengan menggunakan formula persamaan wajar rata-rata atau C. Nah, setiap vektor gambar individu V dan I kemudian dikurangi dengan vektor deviasi. Vektor deviasi itu yang tadi, teman-teman. Oh enggak, yang baru ini dengan vektor deviasi. Berikut rumus formula persamaannya. Di sini teman-teman bisa lihat rumus persamaan wajar rata-rata, yang mana C itu sama dengan 1/n sigma n I sama dengan 1 VI, yang mana setelah kita mendapatkan persamaan wajar rata-rata ini, setiap persamaan wajar rata-rata itu kita masukkan lagi ke dalam rumus vektor deviasi, yang mana itu bisa teman-teman lihat logonya, vektor deviasi I sama dengan VI kurang C, yang mana C itu adalah persamaan wajar rata-rata. Nah, adapun tujuan dari vektor deviasi ini itu untuk menangkap variasi unik wajah individu yang relatif terhadap wajah rata-rata. Nantinya hasil-hasil dari vektor deviasi akan diimplementasikan ke dalam sebuah matriks data yang bisa disebut sebagai matriks deviasi A. Nah, yang mana di sini teman-teman bisa lihat matriks deviasi A itu terdiri dari kumpulan vektor deviasi yang telah dianalisis. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap ketiga, yaitu mengatasi dimensi tinggi atau reduksi dimensionalitas PCA dan eigenphase. Nah, pada tahap ini vektor gambar mentah yang memiliki dimensi D yang sangat tinggi, misalnya 100 x 100 pixel atau sekitar 10.000 dimensi, pasti akan mengandung noise atau informasi redundan yang tidak penting untuk mengenali identitas. Nah, jika deteksi wajah bekerja langsung di ruang dimensi tinggi ini, dapat dipastikan hasilnya sangat tidak efisien atau rawan overfitting. Nah, untuk mencegah ini terjadi, disinilah PCA berperan, yang mana PCA itu adalah kepanjangan dari Principal Component Analysis, salah satu teknik aljabar linear terpenting, yang mana tujuannya itu untuk menemukan sejumlah kecil arah vektor basis baru dalam ruang dimensi tinggi yang menangkap variasi terbesar dalam data pelatihan, salah satu yang dapat diimplementasikan PCA. Nah, pada gambar tinggi yaitu dengan menentukan dan menghitung matriks covariance dari data deviasi yang besar. Nah, PCA ini dia itu setelah dianalisis akan dibuatkan lagi ke dalam bentuk matriks covariance, yang mana matriks covariance bisa teman-teman bisa lihat itu C sama dengan 1/n kurang 1 kali A transport, yang mana dia merupakan elemen bilangan real. Nah, sehabis dimasukkan ke dalam matriks covariance, itu selanjutnya dia akan ke tahap penyederhanaan menggunakan metode Eigen. Nah, metode Eigen bisa teman-teman lihat itu LWK sama dengan lambda K kali WK, yang mana K itu sama dengan 1 atau sampai tak hingga lah. Pada formula ini, lambda K atau eigenvalue mengukur besarnya variasi yang ditangkap oleh arah yang bersesuaian. Sedangkan WK atau eigenvektor itu adalah arah vektor basis baru dalam ruang gambar asli yang disebut dengan eigenphase. Selain itu juga pada tahap ini eigenvektor WK diurutkan berdasarkan eigenvalue lambda K dari yang terbesar ke terkecil. Eigenvektor dalam eigenvalue terbesar
menangkap variasi paling signifikan dalam data wajah, seperti perbedaan bentuk wajah secara umum. Nah, kita memilih eigenvektor teratas, misalnya 100-300, itu mencakup sebagian besar variansi, misalnya 95-99%. Nah, kemudian setelah diselesaikan menggunakan metode eigen, selanjutnya kita akan transformasikan ke ruang fitur atau ruang eigenface, di mana setiap gambar wajah yang sudah berupa vektor deviasi ini sekarang diproyeksikan ke dalam ruang dimensi rendah yang dibentang oleh eigenface terpilih. Koefisien proyeksi untuk gambar dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. Rumus apa ini? Rumus koefisien proyeksi, yang mana dia itu sama dengan WK sama dengan UTK vektor deviasi, yang mana K itu sama dengan 1 ataupun seterusnya yang diinginkan lah. Setelah itu direpresentasikan lagi ke dalam matriks basis eigenface, yang mana teman-teman bisa lihat formulanya itu dibuat lagi ke dalam bentuk matriks kolom. Nah, pada matriks basis eigenface ini, matriks yang dihasilkan merupakan representasi dimensi rendah dari gambar wajah asli dalam ruang eigenface. Nah, matriks ini merupakan kumpulan nilai numerik ringkas dari wajah tersebut. Nah, setelah sampai ke tahap ketiga ini, setelah selesai prosesnya, kita akan menuju ke tahap keempat, yaitu pengenalan perbandingan dalam ruang fitur. Nah, disinilah proses uji coba. Nah, pada tahap pengenalan ini, nantinya akan dimasukkan beberapa data wajah. Setiap wajah yang terdaftar dalam basis data disimpan sebagai vektor fitur deviasi. Dalam vektor fitur eigenface. Sementara gambar wajah yang diuji menjalani serangkaian proses yang sama, yang mana seperti di awal tadi ada vektorisasi, normalisasi, pengurangan rata-rata, dan proyeksi ke ruang eigenface. Nah, untuk memastikan vektor fitur uji eigenface test. Untuk menentukan kecocokan, sistem mengukur kesamaan antara eigenface test dan vektor-vektor eigenface dalam basis data menggunakan metrik jarak seperti jarak Euclidean dan Cosine similarity, yang mana Cosine similarity ini sangat familiar di dunia citra digital, di mana jarak kecil atau kesamaan kosinus besar menunjukkan kemiripan tinggi. Nah, wajah uji kemudian diklasifikasikan sebagai wajah terdaftar jika metriknya melebihi ambang batas tertentu. Jika tidak, sistem itu akan menganggapnya sebagai wajah yang tidak dikenali. Nah, proses ini memanfaatkan aljabar linear untuk efisiensi komputasi dan akurasi dalam membandingkan representasi fitur wajah yang berdimensi tinggi. Nah, adapun formula jarak Euclidean atau rumus persamaannya itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini agak panjang. Kemudian ada juga formula Cosine similarity yang sangat familiar di citra digital. Nah, dari dua persamaan ini itu teman-teman menggunakan salah satunya. Nah, setelah salah satu tahap ini selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu pembentukan keputusan, di mana keputusan tersebut dibuat setelah tahap pelatihan data dan klasifikasi menggunakan salah satu cara di atas. Adapun tahap akhir keputusan akan membentuk formula persamaan seperti berikut, yang mana identitas itu sama dengan hasil dari jarak Euclidean atau hasil dari jarak Cosine similarity. Nah, itulah proses-proses ketika terbentuknya sebuah pengenalan wajah. Proses-proses tahap demi tahap sehingga tercapai keputusan atau pengambilan keputusan dari pengenalan wajah. Nah, itu kan tadi menggunakan teknik PCA. Nah, bagaimana jika PCA ini tidak berjalan secara baik begitu? Nah, di sini ada alternatif, bisa menggunakan linear discriminant analysis atau LDA, yang mana dia sebagai alternatif PCA dalam pengenalan wajah. Nah, berbeda dengan PCA yang berfokus pada memaksimalkan variansi total data, LDA itu memanfaatkan aljabar linear untuk menemukan proyeksi optimal yang secara simultan memaksimalkan jarak antar kelas. Yang mana pemisahan jarak antar kelas itu seperti pemisahan antar wajah-wajah berbeda dan meminimalkan variansi dalam kelas, yang mana variansi dalam kelas itu seperti penyebaran wajah dari orang-orang yang sama. Nah, adapun tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi. Metode ini melibatkan perhitungan dua matriks kunci, seperti yang pertama Within Class Setter Matrix atau SW, yang mengkuantifikasikan penyebaran data dalam kelas yang sama. Kemudian ada Between Class Scatter Matrix atau SB, yang mengukur pemisahan antar kelas berbeda.
Nah, solusi optimal diperoleh dengan menyelesaikan masalah eigens yang dihasilkan dari matriks SW dan SB, di mana vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen terbesar memberikan arah proyeksi yang paling diskriminatif, sehingga menghasilkan performa klasifikasi wajah yang lebih baik dibandingkan PCA dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika perbedaan antar kelas lebih relevan daripada variasi global dalam dataset. Berikut adapun formula atau persamaan dari LDA, yaitu pertama ada SW atau within class scatter matrix, mana itu persamaannya dia itu yang sigma. Kemudian ada juga satunya persamaan dari between class scatter matrix. Nah, setelah formula persamaan ini selesai digunakan, misalnya SW dan SB-nya itu selesai dianalisis, kemudian langsung ke tahap final, yaitu membuat optimasi proyeksi untuk keakuratan deteksi. Nah, berikut teman-teman bisa lihat formulanya, yang mana W optimal itu sama dengan hasil dari analisis SW dan SB. Nah, ini adalah alternatif apabila PCA pada pengenalan wajah itu tidak bekerja secara full. Nah, adapun dari PCA yang tidak bekerja secara full itu, inilah gunanya LDA untuk menganalisis lebih dalam. Nah, oke, mungkin itu saja sekedar implementasi dari aljabar linear pada pengenalan wajah. Kita langsung saja ke studi kasusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya membuat studi kasus yang mana seorang programmer itu ingin membuat sebuah alat pengenalan wajah berbasis deteksi jenis kelamin. Adapun latar belakang yang mendorong perancangan alat ini karena ada beberapa kasus orang pencabulan di toilet umum. Salah satunya pria yang menyamar menyerupai wanita dan mencoba masuk ke dalam toilet wanita, atau bahkan pria langsung masuk-masuk saja tanpa melihat label toilet. Nah, hal tersebut itu melanggar hukum dan memicu kemarahan publik. Maka dari itu, perancangan alat ini akan sedikit membantu menangani kasus tersebut. Oke, baik, pemecahan masalahnya, saya memberikan sedikit gambaran tentang perancangan atau prosedur alatnya. Nah, di sini pertama itu persiapan alat dan bahan untuk membangun alatnya, kemudian merancang sistem kerja terlebih dahulu, maksudnya sistem kerja alatnya. Kemudian ketiga, tahap penyusunan prototype atau desain awal. Kemudian tahap penyusunan program untuk face detection. Kemudian pembangunan prototipe yang disepakati. Habis itu ada pengumpulan data lapangan, pelatihan data lapangan, dan produksi massal. Nah, adapun sistem kerja dari alat ini itu sangat sederhana. Yang mana pertama, nantinya user atau objek atau orang itu terlebih dahulu akan berdiri di depan alat dan bisa dijangkau oleh indera penglihatan alat atau kamera alat. Nah, setelah sesuai, nanti user diharapkan menyesuaikan posisi muka terhadap kamera. Pastikan posisi muka berada di dalam lingkup atau jangkauan kamera. Nah, kemudian kamera itu akan mendeteksi wajah sekaligus jenis kelamin user. Setelah terdeteksi, nanti alat akan memberikan arahan ruangan toilet mana yang harus dipilih oleh user. Jadi itu untuk sekedar implementasinya, gambaran implementasiannya. Nah, bagaimana sih programnya? Nah, di sini saya juga membuatkan penyelesaian menggunakan program, yang mana saya menggunakan Python. Kenapa saya menggunakan Python? Karena Python itu powerful di berbagai situasi tertentu atau berbagai situasi lah. Kemudian penggunaan Python itu juga salah satu kebagusannya itu kelebihannya dia sintaksnya simple dan mudah, tidak ribet, tidak seperti C++ yang sintaksnya itu harus berakhiran titik koma. Kalau di Python dia tidak. Nah, adapun di Python ini saya menggunakan library OpenCV dan NumPy, yang mana OpenCV itu untuk interact dengan kamera serta visualisasi analisis sesi wajah pada device masing-masing. Ya, intinya OpenCV itu agar bisa interact dengan kamera yang ada di device masing-masing lah. Kemudian juga NumPy ini untuk analisis mendalam untuk penentuan gender. Jadi menggunakan NumPy perhitungannya, library NumPy lah. Nah, langsung saja ke kodenya. Nah, sini teman-teman bisa lihat di kodenya itu saya impor CV2 atau impor OpenCV dan impor NumPy. Nah, di sini saya mendeklarasikan banyak hal. Yang pertama, inisialisasi webcam. Kemudian saya membuat juga load model untuk prediksi gender, yang mana di sini saya mencantumkan lagi dua file tambahan, yaitu deploy proto.txt dan gender net cave model. Yang mana dua file tambahan ini itu adalah file yang berisikan analisis mendalam prediksi gender. Nah, jadi di dalam dua file ini itu untuk akuratan
analisis gender atau jenis kelamin pada objek yang dideteksi. Nah, kemudian juga di sini saya membuatkan kategori label gender yang mana ada pria dan wanita. Kemudian saya juga membuatkan deteksi wajahnya. Nah, di deteksi wajahnya juga saya menambahkan atau saya mendeklarasikan bounding box agar misalnya nanti gambar yang dideteksi itu ada box yang dikelilingi bahwasanya ini wajah yang terdeteksi. Nah, kemudian crop wajah untuk prediksi. Kemudian processing gambar untuk model DNN yang mana saya menginputkan lagi ukuran modelnya, nilai min untuk normalisasi, dan juga OpenCV di dalam model DNN ini. Nah, habis itu saya juga mendeklarasikan prediksi gender dari dua file ini. Pertama kan itu load modelnya. Nah, di sininya itu mulai ke tahap prediksi gendernya, deklarasi bagaimana program ini bisa mendeteksi gender atau jenis kelamin. Nah, setelah itu tampilkan hasil prediksi. Nah, yang mana CV2 in show deteksi wajah dan gender. Oke, itu saja untuk programnya. Nah, saya juga akan membahas sedikit tentang file tambahan itu yang deploy proto.txt dengan gender netcav model, yang mana deploy proto.txt ini yaitu berisikan analisis mendalam mengenai deteksi jenis kelamin. Kemudian ada juga file gender netcav model yang bisa di-download di internet. Nah, kalau proto.txt ini saya rancang saja sekaligus saya mencari referensi di GitHub. Nah, kurang lebih isi deploy proto.txt itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat name kevnet, yang mana kevnet itu terhubung dengan file kedua tadi, netcav model ini. Nah, di sini berisi data-data yang telah dikumpulkan begitu di dalam sini. Nah, ini cuman tampilan beberapa bagian dari isi deploy proto.txt. Untuk tampilan lengkapnya itu saya sudah rancang, namun saya tidak bisa perlihatkan di sini karena cukup banyak. Nah, ini untuk deploy proto.txt, sedangkan gender netcav model ini bisa teman-teman download di internet. Nah, pada program ini sebenarnya itu masih ada sambungannya. Ini saya sudah tambahkan di bawah ini penjelasan. Yang cuman yang ditampilkan itu cuman visualisasi beberapa baris programnya saja. Nah, oke, mungkin itu untuk programnya. Kita akan langsung ke hasilnya. Bagaimana sih programnya itu berjalan? Apa sih yang ditampilkan? Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada output gambarnya. Yang mana pertama itu saya mengambil gambar di internet untuk gambar wanita yang asli, kemudian gambar muka saya, dan gambar untuk pria yang menyerupai wanita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada gambar pertama yang gambar wanita itu dia deteksi betul bahwasanya ini wanita. Nah, itu tertulis wanita. Nah, sedangkan di gambar saya, muka saya itu terdeteksi pria karena muka saya memang laki-laki ya, pria. Nah, dapat dilihat ini pada dua gambar di atas ini adalah hasil deteksi untuk membedakan antara wanita dan pria. Adapun output gambar untuk pria yang menyerupai wanita adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini. Itu sebenarnya pria yang menyerupai wanita. Nah, dideteksi oleh alat kita ini, oleh program saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kodenya di sini itu dia catat sebagai pria. Nah, karena memang saya sudah melakukan analisis mendalam sekaligus merancang lebih dalam lagi agar prediksinya itu tidak salah-salah. Ya, walaupun terkadang adapun pria yang menyerupai wanita, contohnya seperti gambar di bawah ini kadang deteksi wanita. Nah, saya mengupdate lagi bagaimana caranya agar program ini itu betul-betul mendeteksi mana pria mana wanita. Nah, seperti ini. Kita dapat lihat jelas bahwa gambar yang ini itu pria yang ada di gambar ini sudah mirip-mirip betul dengan wanita. Namun nyatanya program saya itu tetap mendeteksinya sebagai pria karena saya sudah melakukan analisis lebih mendalam. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya dalam mengucapkan kata atau perbuatan saya, tingkah laku saya selama presentasi, mohon dimaafkan teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.